adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Dan selamat beribadah hari Minggu. Pelayanan anak tanggal 19 Juli 2020. Yuk, sebelum kita mulai kita akan bernyanyi. Kita nyanyi apa? Kamera? Thumbs up. Oh, making melody ya? Iya, making melody. Yuk adik-adik kita nyanyi sama-sama. Yuk, Andre, silakan. Kita mulai ya. Making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart to the King of Kings. Thumbs up, Thumbs up, elbows up, elbows up, di depan, feet apart, knee bend, knee bend, neck break, neck break, thumbs out, thumbs out, turn around. elbows up, making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart to the King of Kings. Yeay. Oke adik-adik, sebelum kita mulai kita akan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya. Yuk kamera kita nyanyi Yesus pokok. Iya, mari kita adik-adik, kita berdiri, kita menyanyi Yesus pokok dengan gaya ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus beritahu, ku cintakan kau percaya. Yesus beritahu, ku cintakan kau percaya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Adik-adik, kita akan berdoa pembukaan yang akan dibawakan oleh adik Jovan. Mari kita berdoa. Kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, Yesus berkati berkati ibadah infak kami ibadah infak kami dari awal dari awal sampai akhir. sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Amin. amin. Yuk kamera kita nyanyi lagu Adalah Sukacita. Ya, ayo adik-adik boleh duduk. Kita akan menyanyi Adalah Sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya adik-adik, sekarang kita akan membaca naskah pembimbing yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 6 yang akan dibacakan oleh adik kita, adik Olivia. Silakan adik Olivia.
Pembacaan nas pembimbing hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus bersukacita oleh berbagai-bagai pencobaan. Demikian pembacaan nas pembimbing hari ini. Ya, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, yang diminta dari nas pembimbing kita pada hari ini, kita semua, kakak maupun adik-adik, kita juga harus bersyukur dan selalu bersyukur dalam segala hal setiap harinya. Karena setiap pagi kita menerimakan berkat Tuhan, yaitu apa adik-adik? Nafas kehidupan. Dan kita harus bergembira di dalamnya. Bahkan sampai pada akhir dari segala aktivitas, Tuhan masih mengantar kalian sampai ke rumah dengan tidak kurang satu apapun. Dalam segala hal banyak yang kita temui pencobaan-pencobaan. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan yang kita jalanin ini, misalnya kita sedih, kita ribut dengan keluarga dan dengan teman, dan bahkan kita juga kadang-kadang suka melakukan tindakan yang Tuhan tidak kehendaki. Sebenarnya adik-adik, kalau kita berpegang sama Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan akan kasih jaminan buat adik-adik pada akhir hidup kita. Kita semua akan sama-sama, asal adik-adik punya iman yang kuat, yaitu bersandar kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, kita harus kuat di dalamnya dan bergembira di dalam Tuhan Yesus. Lebih menguatkan kita semuanya. Yuk adik-adik, kakak undang untuk menyanyi dari lagu dari Kidung Ceria 294A, Batu Karang yang Teduh. Batu karang yang teduh, kau membuatku berteduh, karena ujianku berat dan dosanya besar. Kau bersihkan diriku oleh nyeramu. Tiada lain ku pegang, hanya dalam rumah padu, sudah bersamamu, tanpa Engkau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Adik Lena. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami dapat berkumpul untuk mendengar firman-Mu. Berkati kami semua agar kami dapat mendengarkan firman dengan baik. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. 1 Petrus 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ada di kitab mana adik-adik? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ayo. Pembacaan Alkitab akan dibacakan oleh Adik Tera dan Adik Bianca. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 6. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan
kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali ke kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dan dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai percobaan. Semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Ya adik-adik, tadi kita sudah membaca bersama-sama firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 10. Adik-adik tahu kitab ini ditulis oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus itu adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus yang setia. Rasul Petrus dikenal juga sebagai
Rasul Pertobatan. Kenapa disebut Rasul Pertobatan? Karena pada saat Rasul Petrus berkhotbah, pada saat itu adalah hari Pentakosta. Ada 3.000 orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah adik-adik, pada saat itu mereka disebut sebagai jemaat mula-mula. Mereka selalu berkumpul bersama, mereka selalu memberitakan firman, mereka selalu berdoa dan bernyanyi. Nah, ternyata ada orang-orang yang tidak suka dengan mereka. Bahkan pemerintah pada saat itu pun tidak suka dengan mereka. Mereka akhirnya difitnah, mereka dikucilkan, mereka sampai ada yang masuk penjara. Mereka dipenjarakan karena memberitakan firman Tuhan. Tapi mereka gentar? Tidak. Biarpun mereka dalam kesulitan, mereka tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Adik-adik, pada saat Rasul Petrus menulis kitab ini, Rasul Petrus berada di dalam penjara. Ya, Rasul Petrus menulis surat kepada jemaat-jemaat di Pontius, di Galatia, di Kapadokia, dan di Asia Kecil. Nah, untuk apa? Untuk menguatkan jemaat-jemaat ini. Rasul Petrus selalu menguatkan jemaat-jemaat Tuhan dan selalu mengingatkan bahwa jemaat-jemaat ini harus tetap berpegang pada Tuhan Yesus, ya, karena Tuhan Yesus sudah sangat baik kepada kita dan kepada jemaat-jemaat itu, ya. Tuhan Yesus rela mati untuk dosa-dosa semua orang, ya. Makanya Rasul Petrus menguatkan jemaat-jemaat itu. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari untuk sekarang ini? Ada beberapa contoh. Mari kita ikuti video berikut ini. Di minggu pagi, kakak dan adik sedang bersiap-siap untuk sekolah minggu. Tiba-tiba, Patrice, Quincy, Ada apa? kita main sepeda yuk. Nggak mau. Aku sih udah mau sekolah minggu, sudah jam 9. Oh, kalau gitu Quincy aja. Ayo Quincy cepetan, Mau ambil sepedanya. sekolah. Oh, kok kalian begitu sih? Sudah dulu ya teman-teman, aku mau sekolah minggu. Ayo deh. Oh, ayah. Mama, Iya sayang. kan kita mau sekolah minggu. Oh ya, yuk mari kita mulai sekolah minggunya. Tidak masuk. Kan juga tidak masuk. Ada videonya tentang anak-anak yang mau beribadah tapi diajak temennya untuk bermain. Apakah mereka mau? Enggak, mereka lebih memilih beribadah daripada bermain. Apakah nggak boleh bermain? Boleh dong, tapi waktunya beribadah, adik-adik harus beribadah. Di suatu siang, kakak dan adik sedang bermain bersama. Kakak adik, nanti jangan lupa ya, kalau sudah selesai mainannya tolong dibereskan. Ya, Ma. Ya, Ma. Mana aku? Beberapa saat kemudian, Dek, aku bosan main, aku nonton dulu ya. Kak, ada apa, Dek? Kamu bilang nggak mau sebelah mainan. Nggak mau ah.
Tolong aku dong. Oke, aku bantu. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Kakak adik yang sedang bermain dan ditinggalin. Mau ditinggalin ya sama kakaknya. Tapi adiknya merasa kesulitan nih. Gimana nih membereskan mainan? Karena sesuai dengan janji mama harus dibereskan setelah bermain. Dan dia meminta dari kakaknya supaya kakaknya membantu untuk membereskan mainan. Akhirnya mereka bekerja sama untuk membereskan mainan. Nah, adik-adik ada juga nih contoh adik-adik di sekolah. Pada saat ulangan, adik-adik diajak sama teman untuk menyontek. Apakah boleh? Enggak. Karena adik-adik harus yakin, adik-adik sudah belajar, adik-adik sudah berdoa. Pasti adik-adik akan diberkati sama Tuhan Yesus. Ada lagi satu, kalau adik-adik udah keasikan main game, adik-adik lupa berdoa, lupa membaca Alkitab. Apakah itu bagus? Enggak ya. Adik-adik harus berdoa, harus memuji Tuhan, harus membaca Alkitab walaupun adik-adik masih kecil. Ya, adik-adik harus setia. Nah, kakak harap adik-adik semua bisa menjadi adik-adik yang baik, yang berani menghadapi kesulitan dimanapun adik-adik berada. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus berkati adik-adik semua. Oke adik-adik, sekarang buka kidung cerianya. Kita akan menyanyi dari kidung ceria nomor 277, Lawanlah Godaan. Lawanlah godaan, selalu berteguh. Dia kemenangan datang berteguh. Nafsu kejahatan harus tertekan. Harapan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Oke adik-adik, sekarang kita akan bersiap untuk doa syafaat. Ya, yang akan dibawakan doanya oleh adik Matlin, Tobi, Bastian, dan adik Krista. Adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa untuk orang yang terkena COVID-19. Berkati mereka supaya mereka cepat sembuh dan pulih kembali, agar mereka bisa bersukacita dengan keluarganya. Kami juga teringat untuk para medis, berkati mereka, beri mereka kekuatan dan kesabaran, dan Tuhan Yesus juga berkati mereka agar bisa melayani pasien-pasien dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk orang tua dan keluarga kami. Berkatilah orang tua dan keluarga kami agar senantiasa di lindungan tangan-Mu. Berkati juga orang-orang tua yang akan melakukan kegiatan kerja. Berkatilah mereka agar mereka dapat melaksanakan new normal dengan baik. Berilah mereka juga rezeki agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kami ingin berdoa untuk sekolah kami masing-masing. Biarlah kami menjadi anak-anak yang patuh pada orang tua, guru, dan tata tertib sekolah. Kami juga ingin berdoa untuk kepala sekolah, guru-guru, dan pegawai-pegawai sekolah lainnya. Berkati, lindungi, dan berikanlah mereka kesehatan agar kami dapat kembali ke sekolah setelah COVID-19. Dan juga kami ingin berdoa
untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Bimbing mereka dan ajarilah kami untuk saling berbuat baik dan saling mengasihi, dan juga jauhkan kami dari semua penyakit yang tidak diinginkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah semua gereja yang ada di dunia ini, khususnya gereja kami GPIB Fata yang sedang memulai ibadah. Tuhan, berkatilah setiap pelayan dan setiap jemaat-jemaat yang sekarang sedang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan, berkatilah juga bangsa dan negara kami supaya selalu aman dari virus ini. Tuhan, juga berkatilah pemerintah dan presiden yang mengatur negara kami. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Ya Tuhan, itulah permohonan dari doa dari adik-adik kami Tuhan. Kau juga mau mendengar akan seruan dari mereka semua Tuhan untuk doa syafaat ini. Tak lupa juga kami ingin mendoakan juga Tuhan untuk orang tua dan rekan kami, orang tua dari Kak Alir maupun dari Kak Esther. Mereka sedang sakit Tuhan. Kau lebih mengetahuinya apa yang ia alami Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau mau angkat semua penyakit, Kau mau sembuhkan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, dan ia bisa kembali semula bersama dengan keluarga yang mencintainya dan mengasihinya Tuhan. Yang menaikkan mereka semua Tuhan ke dalam tangan Tuhan, berikan kekuatan, sukacita dan pengharapan. Engkaulah Tuhan dari segala, Tuhan yang mempunyai kerajaan di surga. Kami menaikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semua, terima kasih yang sudah bertugas melayani pada ibadah Minggu PA tanggal 19 Juli, yaitu untuk adik Jovan, tadi sudah membawakan doa pembuka, adik Olivia yang membacakan nats pembimbing, tadi adik Lena sudah berdoa untuk kita
membaca Alkitab, dan adik Tera serta adik Bianca yang membacakan Alkitab, serta adik Matlin, adik Tobi, adik Bastian, dan adik Krista yang sudah memimpin kita doa syafaat. Terima kasih adik-adik untuk pelayanannya. Dan adik-adik yang belum, ayo ikutan melayani ya. Adik-adik, terima kasih juga yang sudah mengumpulkan video lagu Burung Pipit dan lagu Di Pintumu. Bagus-bagus semua. Tadi adik-adik sudah lihat kan dari minggu lalu ya. Bagus sekali. Nah, adik-adik ditunggu lagi untuk partisipasi berikutnya. Adik-adik, waktu Paskah beberapa bulan lalu ada atensi yang seharusnya dibagikan kepada adik-adik. Atensinya seperti ini nih, bantal kelinci ya. Adik-adik boleh mengambilnya mulai hari Sabtu tanggal 25 Juli dan hari Sabtu tanggal 1 Agustus. Mulai jam 11 siang sampai jam 4 sore ditunggu. Ambilnya di ruang PA. Ketemu dengan kakak-kakak di sana, ya. Adik-adik, sudah terima aktivitas untuk minggu ini? Aktivitas untuk tanggal 19 Juli 2020. Halaman pertama, adik-adik temukan dan telusuri jalan pada gambar ikan dari start sampai finish. Gunakan spidol warna supaya tampak jelas saat ditayangkan ya. Halaman kedua, perbaiki susunan hurufnya sehingga dapat terbaca dan carilah di ayat berapakah firman itu. Terakhir, ini merupakan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 15. Bagaimana cara mengerjakannya ya? Mari kita lihat baris pertama. Gambar pertama ialah mata. Huruf pertama M kita tuliskan di atas gambar tersebut. Gambar kedua, anjing. Huruf pertama, A, kita tuliskan di atas gambarnya. Begitu seterusnya. Selamat mengerjakan. Ayo adik-adik, segera dikerjakan aktivitasnya setelah IMPA ini. Habis itu, minta tolong Mama dan Papa untuk mengirimkannya kepada kakak-kakak. Sehingga minggu depan, tanggal 26 Juli, sudah bisa ditayangkan. Ditunggu sampai hari Selasa jam 6 sore. Kalau lewat dari itu, ditayangkannya baru minggu yang akan datangnya lagi. Ya? Sekarang, mari kita lihat aktivitas yang sudah adik-adik kerjakan. Sampai jumpa.
adik-adik, kita sudah saatnya di penghujung ibadah kita hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita akan sambut dari Kidung Ceria 70, Mari Tuturkan Kembali. Kita nyanyi kamera? Baik, Andre. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Mata berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Baik akhirnya, para penyanyi merdu. Hormati bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Mata berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Oke adik-adik, sebelum kita doa penutup, kita akan menyanyi Ibu Jari. Masih ingat kan lagunya? Yuk adik-adik kita sama-sama pakai gaya. Ayo Kak Andre. Yuk. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak, secara khusus jemaat dari GPIB Evata. Kami mengucap syukur untuk IMPA pada hari ini, kami boleh mensyukurinya dengan rahmat daripada Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan sudah hadirkan lewat ibadah. Pada hari ini juga biarlah kami semua boleh mendapatkan berkat daripada Engkau dan menyertai kehidupan kami semua, secara khusus adik-adik bersama dengan orang tua di rumah kami masing-masing dari sekarang dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa ini dan kami sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.